kali ini akan kita lanjutkan dengan materi algoritma. Kalau kemarin kita sudah belajar gimana caranya berpikir dengan benar atau logika, sekarang kita belajar gimana cara penyelesaian yang baik. Caranya gimana, Bang? Nah, caranya dengan melakukan langkah-langkah yang sistematis atau bahasa kerennya itu algoritma. Bapak pakai contoh yang gampang-gampang aja ya. Misalnya masalahnya nih kita lagi jomblo nih ya. Nah, gimana cara ngatasin atau nyelesain masalah itu? Nah, misalnya kita mulai dari yang pertama, tentuin targetnya dulu. Siapa sih yang mau kita incer? Betul nggak? Yang kedua, habis kita tahu targetnya kita kenalan, ya kan? Nah, habis itu misalnya kita ditolak gitu kan ya. Ya coba lagi dong kenalan, nggak apa-apa. Coba dengan yang lain atau coba dengan orang yang sama lagi, nggak apa-apa. Habis itu mudah-mudahan diterima dan kita bisa PDKT-an atau pendekatan ya. Ternyata setelah kita pendekatan, kita mau nembak, gagal ya, diembat temen duluan gitu. Nah nggak apa-apa, coba lagi gitu misalnya. Coba lagi sampai kita akhirnya berhasil dan jadian. Dan akhirnya kita nggak jomblo lagi alias masalah selesai. Nah, ini yang namanya langkah-langkah yang sistematis. Kenapa sistematis? Karena nomor 1 itu ada kaitannya dengan nomor 5 gitu ya. Dan juga langkah-langkah ini terstruktur. Maksudnya gimana? Nah, langkah nomor 1 itu tidak bisa ditukar dengan langkah nomor 7 gitu ya. Jadi harus berurutan dari langkah nomor 1, 2, 3 dan sampai 10. Nah, itulah yang namanya algoritma. Bisa dipahami kan ya? Nah, setelah kita paham tentang algoritma ini, kalau kita ketemu masalah, kita bisa pakai algoritma ini nih untuk menyelesaikan masalahnya kita gitu ya. Lanjut. Nah, untuk mengkomunikasikan algoritma ini agar lebih mudah dipahami oleh orang lain, kita bisa menggunakan bagan alir. Bagan alir ini juga dikenal dengan istilah flowchart dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini contoh bagan alir atau flowchart dari algoritma yang tadi sudah kita buat. Nah, cara membacanya dimulai dengan simbol mulai dari flowchart itu sendiri. Kalian bisa lihat dan pahami simbol-simbol flowchart yang ada di modul simulasi komunikasi dan digital bagian 1. Dimulai dengan kenalan. Apakah kenalan kalian itu diterima atau tidak? Jika tidak diterima, kalian bisa ulangi lagi kenalan. Nah, jika sudah diterima, maka kalian ke langkah selanjutnya yaitu PDKT. Bagaimana PDKT kalian? Apakah berhasil atau tidak? Jika tidak berhasil, kalian ulangi lagi melakukan PDKT. Jika sudah berhasil, maka kalian akan jadian. Dan itu menandakan masalah kita sudah selesai. Nah, lebih simpel kan jika diubah ke dalam bentuk flowchart atau bagan alir. Flowchart juga digunakan di mana-mana. Seperti contoh, flowchart ini digunakan di puskesmas untuk pasien yang sehingga mengetahui bagaimana alur atau cara berobat. Apakah kalian bisa membaca flowchart ini? Kalau kalian bisa, silakan kirim voice note kalian sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah dengan baik, kalian bisa menggunakan algoritma, dan agar algoritma itu bisa dikomunikasikan ke orang lain lebih mudah, kalian bisa menyederhanakannya menggunakan bentuk flowchart.